Garut merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang terkenal sebagai kota dodol. Namun, Garut juga memiliki budaya khas lain dodol, yaitu Tenun Sutra. Salah satu UMKM Tenun Sutra yang sudah berdiri sejak lama adalah Sutra Alam Soleh atau yang biasa disebut dengan SAS, yang terletak di Kelurahan Pataruman, Kecamatan Tarogong Kidul. SAS didirikan oleh almarhum Soleh Amar Sahuri pada tahun 1995. Sampurasun sadayana. Saat ini saya tengah berada di depan Galeri Tenun Sutra Alam Soleh. Yuk lihat isi galerinya. Di Galeri SAS, pelanggan disuguhkan dengan beragam kain sutra yang dapat dilihat pada buku katalog. Ada sutra bulu, sutra shibori, sutra polos, sutra ekoprint, sutra hem bintik bulu, dan sutra hem polos. Dari berbagai jenis kain sutra tersebut, sutra ekoprint merupakan sutra unggulan dari SAS yang berkolaborasi dengan sentuhan dedaunan pada motifnya. Nah, sekarang ini saya tengah berada di dalam yang lihat di belakang saya terdapat para pengrajin tenun yang Nah, bagaimana sih proses produksi kain sutra? Sebelum menjadi kain sutra harus melewati serangkaian proses yang kompleks dan panjang. Proses ini diawali dengan proses pemindahan benang dari klosan besar ke klosan kecil. Proses kedua adalah hani, yaitu proses pembuatan helaian-helaian benang untuk dijadikan lungsi. Proses ketiga adalah cucuk, yaitu proses menentukan corak dan motif kain yang akan ditenun dengan memasukkan benang-benang lungsi ke mata gun dan sisir. Proses keempat adalah palet, yaitu tahapan menggulung benang yang akan digunakan untuk menganyam benang arah horizontal setelah pemasangan boom ke mesin ATBM. Proses terakhir adalah penyetelan, di mana gun akan dihubungkan dengan injakan-injakan pada mesin ATBM. Setelahnya, proses tenun siap dilaksanakan untuk menghasilkan kain tenun sutra. Terdapat tahapan khusus untuk membuat sutra ekoprint, di mana kain sutra yang sudah direndam dengan larutan tawas dan cuka akan dihias dengan dedaunan yang sudah direndam dengan larutan tunjung. Setelahnya, kain tenun sutra tersebut akan dilipat dan diikat dengan kencang, lalu dikukus agar warna dari daun melekat pada kain. Proses produksi yang kompleks tentu membuat para pengrajin memiliki kesulitan. Untuk itu, kami mencoba mewawancarai Bapak Tatang selaku salah satu pengrajin di Tenun SAS sejak tahun 1997. Untuk kesulitan itu tergantung cara berpikir pegawai, istilahnya kesulitan sebanyak. Untuk cara menyambung kain, cara ngebetulin alat-alat yang rusak, gitu kan. Cara mengganti kartu itu banyak, tergantung orangnya. Biasanya kalau cepat daya tangkapnya bagus, itu orangnya cepat bisa sih. Satu potong 2,5 meter. Ya. 3 potong rata-rata satu orang satu mesin. 1 minggu. Tenun Sutra Alam Soleh telah menerima kepercayaan dari pelanggan dan berhasil mempertahankan keloyalitasan pelanggannya melalui kualitas dan harga yang terus dijaga. Sebelum pandemi COVID di tahun 2020, Tenun SAS beberapa kali berpartisipasi dalam pameran-pameran kain yang diadakan di Jakarta Convention Center tiap tahunnya. Selain pameran, Tenun Sutra Alam Soleh juga pernah mengikuti festival budaya Pesona Garut Intan Karnival dan memperoleh penghargaan sebagai juara 2 kelompok fashion karnival. Berikut merupakan cuplikan pelanggan yang telah memberi produk Tenun SAS. Perkembangan Tenun SAS selama 28 tahun itu mengalami naik dan turun. Pada masa Bapak almarhum Soleh Amar Sahuri, selama beliau masih hidup, mengalami masa kejayaan karena beliau aktif juga di berbagai organisasi tenun, khususnya setelah beliau meninggal dilanjutkan oleh para penerusnya, dan pada perkembangan masa pandemi kemarin mengalami penurunan karena mengikuti perkembangan perekonomian dunia ya, karena mengingat tenun sutra itu bahan bakunya diimpor dari negara Cina. Alasannya adalah
untuk melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Tapi di samping itu kita memiliki karyawan kurang lebih penenun 110 orang yang harus dipikirkan kelangsungan hidupnya. Untuk harapannya secara global, saya terutama yang sebagai pengurus berharap semoga di Garut ini memiliki pusat sentral tenun sutra. Seperti contohnya adalah yang sudah menjadi ikon dari Garut adalah daerah Sukaregang yang menjadi ikonnya kulit Garut. Nah, mudah-mudahan kedepannya nanti ada bertemu kesempatan di Garut memiliki pusat sentral tenun sutra supaya orang-orang lebih mudah, khususnya para wisatawan yang sedang berkunjung ke Garut itu mudah untuk mencari produk tenun sutra. Dan untuk harapan bagi SAS pribadi, saya memiliki harapan yang besar. Mudah-mudahan kedepannya bisa kembali bangkit untuk menciptakan produksi dari hulu ke hilir yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Soleh dahulu. Selain itu, harapan saya untuk para pelaku usaha tenun di Garut, semoga bisa tercipta ada kelompok gabungan penenun atau kelompok gabungan para pelaku usaha tenun di Garut supaya bisa menjaga citra dari tenun itu sendiri dan untuk bisa lebih menguatkan program-program sinergi ataupun kolaborasi.